Di tangan gua udah ada mic wireless terbaru dari Godok, yaitu adalah Godok WEC. Oke, namanya mungkin agak aneh, tapi yang harus kalian tahu, Godok WEC ini datang dengan paket yang lengkap, dan yang sekarang datang ke studio itu nama lengkapnya adalah Godok WEC Kit 2. Dan dia datang dengan 2 transmitter dan 1 receiver, charging case, storage box, 2 WinMAV yang modelnya tinggal dicolok, kabel TRS to TRS dan TRS to TRRS, dan yang paling penting adalah mic ini bisa buat semua device yang kalian punya. Wow. Oke, jadi ceritanya agak unik. Awalnya gue dapet paket ini dari Godox Indonesia atau dari DOS, dan peruntukannya adalah mic yang buat kamera mirrorless yang punya jack 3,5 mm atau device kayak handphone yang juga pakai jack 3,5 mm. Padahal kayak yang kalian tahu, HP yang pakai jack 3,5 mm itu kan udah mulai punah. Tapi karena gue selalu ngetes barang yang datang ke studio gue dengan cukup detail, gue cobain untuk tes mic wireless ini ke handphone gue yang pakai USB Type-C, dan ternyata works. Gue juga cobain untuk colok receivernya ke iPad Pro gue, dan ternyata dia juga berfungsi dengan baik. Oke, ini adalah perekaman menggunakan handphone Android, dan ini udah dicolok ke sini gue. Jadi kalian bisa lihat di sini. Oke, suaranya dari sini. Dan kurang lebih audionya kalau nggak diolah, kurang lebih suaranya akan jadi kayak gini. Kalau misalnya audionya diolah, suaranya bisa jadi garing. Dan gue akan tes sambil baca skrip. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang, ini teks apaan? Oke, guys, ini adalah video perekaman menggunakan iPad Pro. Jadi kalian bisa lihat sendiri nih. Oke, jadi ini adalah video perekaman menggunakan iPad Pro, dan video ini direkam menggunakan mikrofon Godok WEC yang dicolok langsung ke iPad Pro-nya menggunakan kabel C2C. Oke, buat komparasi, kalau misalnya, jadi di studio kurang lebih sama, jadi jaraknya ini kalian bisa lihat, ini tangan gua full, udah 1 meter, mungkin 1,5 meter, dan mikrofonnya kepasang tapi nggak ada bunyinya. Nah, suaranya harusnya akan jadi bergema dibandingin kalau misalnya kita pakai mic. Kurang lebih kayak gitu. Kalau di iPad Pro yang pakai USB Type-C aman, berarti harusnya buat iPhone 15 yang juga pakai USB Type-C juga pasti aman. Pertanyaan berikutnya adalah apakah mikrofon ini juga masih aman dipakai ke iPhone 14 ke bawah yang masih pakai Lightning port? Jawabannya bisa. Tinggal pakai converter Lighting to USB Type-C atau Lighting to 3,5 mm, dan Godok WEC ini bisa mengcover seluruh kebutuhan audio konten kalian. Syuting pakai mirrorless, HP Android, iPhone lama, iPhone baru, bahkan buat dicolok ke laptop ataupun PC, buat Gmeet ataupun Zoom, itu semuanya aman. Ini adalah perekaman menggunakan iPhone 10 dan ditarik audio atau ditarik mikrofon menggunakan Godox GAC, langsung pakai adapter ini, GAC IC6 atau Godox GAC IC6, dan suaranya harusnya akan lebih hot atau suaranya punya audio gain level yang lebih tinggi. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini. Ya gitu ya. Jadi ini menunjukkan kalau misalnya suaranya emang ke mic gitu ya. Jadi kalau misalnya diginiin harusnya bunyi gitu. Penampakannya kurang lebih kayak gini guys. Jadi dia bisa dijepit langsung via handphonenya. Gue juga udah cobain kalau misalnya mic ini dipasang ke PC dan laptop. Dan semuanya lancar. Suaranya jelas, tapi ada sedikit catatan yang bisa kalian lihat di akhir video ini. Jadi kalau kalian mau pakai mic ini buat dicolok ke PC, yang punya port mikrofon dan headset yang terpisah, kalian gunakan kabel TRS to TRS. Dan kalau misalnya kalian mau colok ke laptop, yang kabel audionya jadi satu, yang port audionya jadi satu, itu kalian gunakan kabel TRS to TRRS yang udah ada di paket pembelian. Jadi, waktu pertama kali gue pegang atau gue dapat unitnya ini, itu gue cobain, dan kalian bisa lihat sendiri, ini unit transmitternya itu kecil banget, dan berasanya emang enteng banget. Jadi ini agak beda sama beberapa mic wireless yang emang selama ini gue udah pernah pakai. Jadi kalian kalau pakai di sini, karena itu kecil banget, dia nggak mengganggu. Tapi meskipun begitu, itu transmitternya, receivernya, dan juga case-nya itu punya build quality yang masih solid dan bagus menurut gua. Jadi waktu gua unbox, transmitter dan receivernya itu udah otomatis ke-connect langsung, dan mic ini punya fitur standar noise reduction, serta jarak transmisi yang diklaim bisa sampai 200 meter line of sight atau nggak boleh terhalang sama sekali.
Jadi, menurut gua 200 meter line of sight itu sebenarnya cukup gede atau bahkan lebih gede dari mic yang terakhir gua review. Sebenarnya working distance yang agak segede itu menurut gua penting nggak penting. Tapi yang lebih penting menurut gua adalah kalau misalnya kita pakai transmitter dan receivernya secara agak jauh dan dia sedikit membelakangi, itu kualitas sinyalnya masih bagus apa enggak. Dan seperti yang kalian lihat sendiri, hasilnya kurang lebih kayak gini. Oke, buat berikutnya, gua lagi ngetes kalau misalnya gue nyalain kipas angin yang emang lumayan kenceng. Kurang lebih kayak gini. Di kamera gue, Fujifilm X-T3, tadi gue kasih atau gain dari kontrolnya itu di min 18 desibel. Jadi sinyalnya emang hot banget. Tapi dengan itu kalian bisa turunin gain level di kamera kalian. Jadi di belakang gue ada AC, di depan gue ada kipas angin, dan sekarang gue mau coba fungsi noise reduction-nya. Gue pencet. Jadi kalian bisa lihat nih warnanya jadi orange. Dan suaranya jadi lebih bagus, lebih clean, atau kurang lebih gimana. Gue sebenarnya udah ngetes sih, dan suaranya menurut gue algoritma dari denoise-nya itu nggak sampai terlalu heboh gitu. Jadi dan gue sebenarnya lebih suka yang kayak gitu. Tapi menurut kalian kayak gimana? Oke, so ini adalah suara dari Godok Mic. Kalian bisa lihat sendiri. Perekaman ini juga gue mau tes kalau misalnya gue membelakangi kamera, jadi ini receiver-nya kurang lebih jaraknya 2 meter atau kameranya 2 meter dari gue. Dan kalau misalnya gue membelakangi kamera sampai kayak gini, apakah suaranya akan hilang-hilang atau enggak? Jadi ini sekarang gue membelakangi kamera dan gue juga mau ngilang dari pandangan kalian. Dan suaranya apakah masih aman? Nah, ini kita kurang lebih berjarak sekarang udah sekitar 5 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter. Oke. Dan ini udah antar ruangan. Jadi dari hasil pengetesan gua, algoritma dari noise reduction dari mic ini itu nggak terlalu agresif. Jadi nggak bikin suara kita tuh terlalu robotik. Tapi cukup membantu buat ngurangin noise floor dan suara-suara lain yang nggak kita kehendakin masuk ke mic. Apalagi kalau kalian workflow-nya pengennya cepet, nggak mau ngedit-ngedit audio lagi dan pengen langsung upload. Normally, gue lebih memilih kalau misalnya syuting itu tidak mengaktifkan fitur noise reduction-nya atau denoise-nya dari mic-nya, dan gue atur langsung di software-nya sendiri supaya gue bisa nyaman ngatur seberapa jauh noise cancelling atau noise reduction yang mau gue aplikasiin. Tapi balik lagi, ini dicocokin dengan workflow kalian masing-masing. Mekanisme volume control dari mic ini itu adanya di receiver-nya, dan dia punya 3 level volume control atau gain control yang setiap levelnya itu adalah 6 decibel increment. Dan gue saranin kalian mentokin volumenya di receiver-nya ini sehingga kalian bisa turunin audio level di kamera atau di device kalian. Jadi noise floor-nya jadi lebih rendah dan punya audio quality yang lebih clean. Di transmitter dan receiver-nya itu nggak ada layar sama sekali, tapi di case-nya itu ada sedikit layar kecil yang nunjukin baterai level dari case-nya. Transmitter dan receiver-nya itu diklaim bisa bertahan 8 jam, dan dengan baterai di case-nya, dia bisa 2 kali full pengecasan buat transmitter dan receiver-nya. Godok Wake ini juga bawa mode stereo. Kalau kalian mau pakai, jadi kalian tinggal pencet agak panjang tombol M atau minus di receiver-nya yang akan ngerubah warna LED di receiver-nya jadi warna biru. Tapi kalau kalian ngerekam sendirian, gue saranin kalian ngerekam pakai mode mono aja, dan mode mono itu akan ditandain dengan warna LED yang jadi warnanya hijau kayak gini. Karena Godok Wake ini tergolong mic yang sangat ringkas, nggak ada layarnya pula, jadi gue saranin kalian baca dengan baik buku petunjuknya untuk pelajarin setiap mode warna LED sebelum kalian pakai buat syuting konten kayak gini atau project-project yang penting buat kalian. Salah satu juga yang gue suka di Godok Wake ini adalah receiver-nya bukan cuma sistem colok aja, tapi ada jepitan yang seukuran hot shoe, jadi dia bisa gampang diselipin di kamera, atau kalau misalnya dia dicolok ke handphone, dia jadi nggak gantung-gantung nggak jelas gitu. By the way, gue menemukan ada 3 catatan buat mikrofon Godok Wake ini, dan yang pertama adalah gue temui bahwa sebenarnya di transmitternya, di bagian belakang dari penjepitnya ini, atau di dalamnya, itu sebenarnya ada magnetnya. Tapi, magnetnya itu ternyata tidak terlalu kuat. Jadi, gue sarankan kalau kalian mau pakai, kalian bisa lakukan dengan jepit gini aja secara konvensional. Kedua, ada perbedaan loudness dari audio signal dari receivernya, kalau misalnya di output via jack 3,5 mm dan USB Type-C. Jadi signal audio yang dikeluarin via jack 3,5 mm itu lebih hot, atau gainnya lebih besar, sekitar 15 desibel dibandingin signal yang dikeluarin via USB Type-C.
Dan keduanya udah gua tes di volume tertinggi di masing-masing settingan. Jadi signal yang lebih hot atau audio level yang lebih gede via jack 3,5 mm-nya, itu sebenarnya nggak serta-merta positif, karena dengan signal yang lebih hot, dia juga punya noise floor yang jadi lebih tinggi. Ketiga, di paket pembelian dari Godok-Wek ini, itu sebenarnya nggak dapat secara langsung kabel C2C, atau C to Lightning, atau Lightning to 3,5 mm secara langsung. Padahal, mikrofonnya sendiri itu bisa buat semua device. Jadi gue udah tes dan dia bisa. Tapi tenang aja, kabel C2C itu kan banyak banget, dan gue yakin kalian juga udah punya banyak di rumah. Atau kalau misalnya kalian juga workflow-nya sering menggunakan kamera mirrorless yang pakai jack 3,5 mm dan juga pakai iPhone yang 14 ke bawah yang pakai adapter Lightning, kalian bisa beli Godok-Wek yang udah dibundling dengan adapter Lightning yang udah disediain sama DOS. Kesimpulan, jadi Godok-Wek ini datang dengan harga $14.99 waktu videonya ini dirilis. Dan harga ini menurut gue menjadikan dia opsi yang cukup solid untuk sebuah mikrofon wireless yang mencukupi seluruh kebutuhan konten kalian. Karena dia punya build quality yang menurut gue cukup bagus. Dan yang paling penting itu kualitas audionya menurut gue solid atau bagus. Sekian dari gue, Christo Chandra. Kalau kalian mau dapetin info seputar peralatan bikin konten, fotografi, ataupun videografi, feel free buat subscribe dari channel ini, and I'll see you in the next video. Ciao!